Selamat sore untuk semua. Perkenalkan, nama saya Wayan Sumerte. Kali ini saya akan berusaha untuk mengolah data dari penelitian dengan judul analisis hubungan antara lokasi, kualitas layanan, dan minat konsumen terhadap keputusan pembelian pada PT Arya Sinar Abadi. Pertama, kita buka Smart PLS 4, kemudian kita buat new project. Kita berikan judul new project 1, kemudian kita create, kemudian kita import data dari data yang telah kita persiapkan, data yang telah disediakan dari hasil kuesioner. Kemudian kita open, kita cek, setelah oke kita import. Kemudian pada indikator terlihat data seperti ini. Kemudian back, kita buat model. Kemudian pada model type kita klik PLS SM. Kemudian kita beri nama modelnya model project 1. Kita save. Kemudian kita akan membuat model, gambar model. Kita klik variable x11 sampai x14, kemudian kita klik dan drag. Kita beri nama lokasi, enter. Ini kita bawa ke belakang dulu. Kemudian x21 sampai x23 kita bawa ke sini. Kita beri nama kualitas layanan. Kita taruh di belakang dulu. Kemudian faktor mediasi yaitu M11 sampai M13. Kita beri nama minat konsumen, enter. Kita taruh di bawah dulu. Kemudian variabel Y1 sampai Y5, drag. Kita beri nama keputusan pembelian. Kemudian selanjutnya kita akan hubungkan lokasi terhadap minat konsumen, lokasi terhadap keputusan pembelian, kemudian kualitas pelayanan terhadap minat konsumen, kemudian kualitas layanan terhadap keputusan pembelian, kemudian minat konsumen terhadap keputusan pembelian. Oke, dari gambar ini kita akan mendapatkan 7 buah hipotesis, di mana 5 buah hipotesis adalah hipotesis langsung dan 2 buah hipotesis tidak langsung. Hipotesis yang pertama yaitu bagaimana pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian, kemudian bagaimana pengaruh lokasi terhadap minat konsumen, kemudian yang ketiga bagaimana kualitas layanan terhadap keputusan pembelian, yang keempat bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap minat konsumen, kemudian yang kelima bagaimana pengaruh minat konsumen terhadap keputusan pembelian. Itu tadi secara langsung. Kemudian yang secara tidak langsungnya, bagaimana pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian melalui minat konsumen. Kemudian yang ketujuh bagaimana
pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian melalui minat konsumen. Oke, next kita lanjutkan melakukan penghitungan. Kita klik calculate, kemudian klik PLS SML algorithm, kemudian kita start calculation. Nah, dari sini kita akan mencari area reliability dan validity-nya. Untuk mengecasnya kita cari construct reliability. Oke. Dari gambar ini dapat kita jelaskan di mana pada average variance extracted ambang batasnya 0,5. Jadi kalau di atas 0,5 itu adalah valid, sedangkan di bawah 0,5 itu tidak valid. Dapat kita lihat yaitu keputusan pembelian, kualitas pelayanan dan lokasi semua berada di atas ambang. Kemudian minat konsumen 0,294 berada di bawah ambang, jadi tidak valid. Kemudian untuk reliability-nya kita lihat di composite reliability ROC-nya, di mana ambang batasnya adalah 0,7. Jika nilainya di atas 0,7 adalah reliable. Dapat kita lihat di sini keputusan pembelian, kualitas layanan dan lokasi tiga-tiganya berada di atas 0,7, sedangkan minat konsumen berada di bawah 0,7. Jadi dapat disimpulkan untuk konstruk minat konsumen tidak memenuhi syarat validitas dan konstruk minat konsumen tidak memenuhi syarat reliabilitas karena nilainya berada di bawah ambang yang telah ditentukan. Kemudian kita cari R-square-nya. R-square-nya di mana tadi ya? Gimana dia? R-square, oke. Dari data R-square dapat kita interpretasikan pertama yaitu keputusan pembelian R-square 0,513, kemudian R-square adjust 0,496. Artinya 1,3% variasi dalam keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, misalnya kualitas layanan, lokasi, dan minat konsumen. Ini menunjukkan model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan keputusan pembelian. Nilai R-square adjust yang sedikit lebih rendah, yaitu 49,6%, mengindikasikan penyesuaian untuk jumlah prediktor dalam model, tetapi perbedaannya kecil menunjukkan model tetap relevan.
Kemudian untuk minat konsumen, R square-nya 0,032, kemudian R square adjust-nya 0,009, artinya hanya 3,2% variasi dalam minat konsumen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Ini menunjukkan model kurang mampu menjelaskan variasi dalam minat konsumen. Nilai R square adjust yang sangat rendah, yaitu 0,9%, juga menunjukkan bahwa setelah penyesuaian untuk jumlah prediktor, model ini hampir tidak menjelaskan variasi dalam minat konsumen. Kemudian untuk berikutnya kita akan melakukan uji hipotesis, tapi sebelumnya kita akan lakukan pengecekan karena ada yang masih berwarna merah, kita akan eliminasi. Kemudian kita ingat inilah M1, M13, X11 dan X12, kemudian X23, kemudian Y15. Kita kembali, kita lakukan penghapusan, yaitu M11 kita hapus, kemudian M13 kita hapus, X11 kita hapus, X12 kita hapus, kemudian X23 kita hapus, kemudian Y15 kita hapus. Kemudian kita cek kembali, maka dapat dilihat auto loadingnya yang merah sudah hilang. Oke, sekarang kita lanjut ke uji hipotesis. Kita klik calculate, kemudian bootstrapping. Untuk two tail kita ubah menjadi one tail, kemudian start calculation. Kemudian pada path coefficient dapat kita tampilkan hipotesis secara langsung, ya berubah yang berjumlah 5. Di sini dapat diinterpretasikan yang pertama, kualitas layanan terhadap keputusan pembelian, original sampelnya atau O-nya 0,305, kemudian T statistiknya 3,310, kemudian p-value-nya 0,001. 0,000. Maka artinya hubungan antara kualitas layanan dan keputusan pembelian signifikan pada tingkat 0,05 karena T statistik lebih dari 1,96, kemudian p-value-nya kurang dari 0,05. Artinya kualitas layanan secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian kualitas layanan terhadap minat konsumen, original sampelnya adalah minus 0,022, kemudian T statistiknya 0,183, kemudian p-value-nya 0,427. Di sini dapat diartikan atau dapat dimaknai bahwa hubungan antara kualitas layanan dan minat konsumen tidak signifikan karena T statistiknya kurang dari 1,96 dan p-value-nya lebih dari 0,05. Artinya kualitas layanan tidak secara signifikan mempengaruhi minat konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu lokasi terhadap keputusan pembelian, di mana original sampel adalah 0,478,
kemudian T statistiknya 5,127, kemudian p-value-nya 0,0000. Di sini artinya bahwa makna hubungan antara lokasi dan keputusan pembelian signifikan pada tingkat 0,05 karena T statistiknya lebih dari 1,96 dan p-value-nya kurang dari 0,05. Artinya lokasi secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian yang keempat, lokasi terhadap minat konsumen. Original sampel adalah minus 0,102, kemudian T statistiknya 0,796, kemudian p-value-nya 0,213. Maknanya atau artinya hubungan antara lokasi dan minat konsumen tidak signifikan karena T statistiknya kurang dari 1,96 dan p-value-nya lebih dari 0,05. Artinya lokasi tidak secara signifikan mempengaruhi minat konsumen. Kemudian yang kelima, minat konsumen terhadap keputusan pembelian. Original sampel minus 0,090, kemudian T statistiknya 1,047, kemudian p-value-nya 0,148. Artinya hubungan antara minat konsumen dan keputusan pembelian tidak signifikan karena T statistiknya kurang dari 1,96 dan p-value-nya lebih dari 0,05. Artinya minat konsumen tidak secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan dan lokasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian kualitas layanan dan lokasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat konsumen. Kemudian yang ketiga, minat konsumen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian kita lanjut pada hipotesis, uji hipotesis tidak langsung. Dapat diimplikasikan bahwa kualitas layanan terhadap keputusan pembelian melalui minat konsumen, p-value-nya 0,894, mana dia? (0,447). Kemudian kesimpulannya bahwa hipotesis 0 gagal ditolak. Tidak ada efek tidak langsung yang signifikan dari kualitas layanan terhadap keputusan pembelian melalui minat konsumen. Kemudian variabel lokasi terhadap keputusan pembelian melalui minat konsumen, p-value-nya 0,300. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 gagal ditolak. Tidak ada efek tidak langsung yang signifikan dari lokasi terhadap keputusan pembelian melalui minat konsumen. Kesimpulan akhir yaitu berdasarkan p-value yang diberikan, kita menyimpulkan bahwa tidak ada efek tidak langsung yang signifikan dari kualitas pelayanan dan lokasi terhadap keputusan pembelian melalui minat konsumen, karena semua p-value lebih dari 0,05 dan menunjukkan bahwa efek mediasi minat konsumen tidak signifikan dalam mempengaruhi pengaruh kedua variabel independen, yaitu kualitas layanan dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat diterima. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan selamat malam.